Sudah, Pak. Sudah berdoa? Sudah, Pak. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Oke, kalau begitu kita akan hari ini kita akan mempelajari kegiatan ekonomi. Yang pertama itu produksi, yang kedua distribusi, yang ketiga konsumsi. Anak-anak, ada yang tahu apa itu kegiatan ekonomi? Tidak tahu, Pak. Anak-anak, kegiatan ekonomi adalah semua usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Anak-anak, kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, manusia melakukan tiga kegiatan pokok ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Anak-anak, tiga kegiatan ini saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Yang pertama kita akan mempelajari produksi. Ada yang tahu pengertian dari produksi? Tidak tahu. Oke. Anak-anak, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan yang menambah nilai guna suatu barang agar lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia. Pelaku produksi adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Ya, Pak. Contoh kegiatan, anak-anak ada yang tahu contoh kegiatan produksi itu? Ada yang tahu? Ya? Tidak tahu, Pak. Oke, contoh kegiatan produksi itu anak-anak yang pertama itu menghasilkan barang, misalnya petani menanam padi, jagung atau sayur. Yang kedua itu nelayan menangkap ikan. Yang berikut itu kegiatan yang menghasilkan jasa. Ada yang tahu contoh kegiatan yang menghasilkan jasa? Tidak tahu, Pak. Oke, kegiatan yang menghasilkan jasa itu contohnya dua anak-anak. Guru mengajar murid di kelas. Yang kedua itu sopir mengantar penumpang ke tempat tujuan. Yang ketiga itu contohnya itu kita membantu teman. Kita membantu teman. Gitu saja. Iya, Pak. Ya, Pak. Yang berikut itu tujuan produksi. Ada yang tahu tujuan produksi itu? Tidak tahu, Pak. Tujuan produksi itu yang pertama adalah memenuhi kebutuhan dari diri sendiri atau orang lain. Yang kedua itu mendapatkan keuntungan atau penghasilan. Ya, yang berikut kita akan mempelajari tentang distribusi. Anak-anak, ada yang tahu pengertian distribusi? Tidak tahu, Pak. Oke, distribusi adalah kegiatan menyalur barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Anak-anak, tanpa distribusi barang yang sudah dibuat oleh produsen tidak akan sampai ke orang yang membutuhkannya. Pelaku distribusi adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor atau penyalur. Anak-anak, distribusi itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu distribusi langsung. Yang kedua distribusi tidak langsung. Distribusi langsung adalah penyaluran barang langsung dari produsen ke konsumen tanpa perantara. Contohnya itu petani menjual sayurnya langsung ke pembeli di pasar. Yang kedua, yang berikut itu distribusi tidak langsung. Penyaluran barang melalui perantara seperti pedagang besar, pedagang eceran atau agen. Contoh kegiatan distribusi anak-anak: mengangkut barang dari gudang ke toko-toko. Yang kedua itu kurir mengantar paket dari toko online ke rumah.
Tujuan distribusi yang pertama itu menyampaikan barang, jasa ke tangan konsumen. Yang kedua itu memperluaskan jangkauan penjual. Yang ketiga itu menjaga kualitas barang agar tidak rusak selama perjalanan. Sudah mengerti? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah mengerti kita akan lanjut ke konsumsi. Iya, Pak. Anak-anak ada yang tahu pengertian konsumsi? Kita, Pak. Nah, anak-anak konsumsi adalah kegiatan memakai, menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pelaku konsumsi itu anak-anak orang atau badan yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Semua anak-anak, semua orang adalah konsumen, termasuk kita sendiri. Contoh kegiatan konsumsi. Yang pertama itu menggunakan barang. Yang kedua menggunakan jasa. Ciri-ciri kegiatan konsumsi yang pertama itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua nilai guna barang kekurangan atau habis dipakai. Yang ketiga itu bisa dilakukan secara perlahan atau sekaligus. Contohnya makan kue habis sekaligus. Memakai baju kekurangan nilainya secara perlahan. Tujuan konsumsi yang pertama itu anak-anak memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua memelihara kesehatan dan tenaga. Yang ketiga mendapatkan kenyamanan dan kebahagiaan. Yang keempat membangun kemampuan diri. Oke anak-anak, pembelajaran kita ini sampai di sini saja. Jadi anak-anak, itu saja materi yang kita pelajari hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Pak.